30 ekor sapi di Kota Sungai Penuh terindikasi gejala penyakit mulut dan kuku PMK. Empat dari 15 ekor sapi Bali terinfeksi dari peternak di Kabupaten Sarolagun mati akibat virus cemberana. Posyandu dan Puskesmas garda terdepan pengendalian stunting di Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 25 Januari 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Z Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara 30 ekor sapi di Kota Sungai Penuh ditemukan mulai terjangkit gejala penyakit mulut dan kuku PMK. Vaksinasi PMK dan penyemprotan disinfektan di sekitaran kandang menjadi langkah antisipasi dinas terkait. Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dilanda wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi ternak. Ada 30 sapi terjangkit gejala PMK. Gejala PMK yang dialami sapi-sapi tersebut antara lain air liur yang berlebih, luka pada mulut, kuku, serta kesulitan berjalan. Peternak khawatir dengan wabah ini karena PMK dapat menyebabkan kematian pada sapi. Kepala Subbagian TU Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan Kota Sungai Penuh, Firdaus, mengatakan pihaknya telah melakukan pengobatan dan pemberian vaksin kepada sapi-sapi yang terjangkit. Selain itu juga melakukan pengawasan ketat dan penyemprotan cairan desinfektan di sekitar kandang, serta isolasi mandiri bagi hewan ternak yang datang dari luar daerah. Firdaus mengimbau peternak untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan jika menemukan gejala pada sapi mereka. Memang selama ini kalau bulan-bulan kemarin ada beberapa ekor yang terjadi di Sungai Penuh, tapi sudah kita kendalikan, kita obati, dan alhamdulillah sudah sehat semua. Baru gejala apa ya? Baru gejala. Saat ini dari 30 sapi ternak yang terjangkit PMK pada bulan lalu tersebut telah berhasil ditangani Dinas Peternakan Kota Sungai Penuh dan kini sudah dinyatakan bebas dari penyakit PMK. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, di tengah maraknya penyakit mulut dan kuku pada hewan membuat peternak sapi di Kota Jambi meminta pemerintah segera memberikan bantuan vaksin PMK. Meskipun pemerintah telah menyalurkan ribuan vaksin PMK ke kabupaten kota, namun masih terdapat peternak yang belum mendapatkan bantuan vaksinasi tersebut. Salah satunya peternak bernama Wodomen yang berada di kawasan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dirinya mengaku hingga saat ini belum menerima bantuan vaksinasi tersebut dan baru menerima bantuan cairan disinfektan. Wodomen berharap pemerintah segera memberikan vaksin PMK agar antisipasi dapat dilakukan sejak dini. Selain menunggu bantuan vaksin, peternak mengaku sudah melakukan upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku pada hewan. Salah satunya dengan cara rajin membersihkan kandang, menyiapkan tempat isolasi bagi hewan yang terindikasi sakit, hingga pengasapan wilayah kandang setiap sore hari. Di sisi lain, peternak mengklaim bahwa hingga saat ini belum ada hewan yang terindikasi penyakit kuku dan mulut. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, di tengah maraknya penyakit mulut dan kuku pada hewan, membuat peternak sapi di Kota Jambi meminta pemerintah segera memberikan bantuan vaksin PMK. Hingga saat ini, vaksin PMK tengah disalurkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Halo, selamat sore Yogi. Apa yang dilakukan peternak untuk mengantisipasi virus PMK ini? Ya, baik, dapat saya laporkan saat ini wabah virus penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak telah merebak di Indonesia. Tak terkecuali di Indonesia, bahkan di antara kabupaten kota di Provinsi Jambi, salah satu kabupaten kota terhadap hewan ternaknya terkena gejala wabah PMK. Namun demikian, hingga saat ini di Kota Jambi belum didapati wabah penyakit tersebut. Untuk itu,
banyak para peternak di Kota Jambi untuk mengantisipasi wabah virus PMK ini, di antaranya melakukan penyemprotan kandang dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan melakukan juga pengasapan. Selain peternak, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap arus lalu lintas pendistribusian hewan ternak. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa saat ini pemerintah Kota Jambi telah menerima 150 dosis vaksin yang dimana 1.000 dosis yang diajukan hanya 150 dosis yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Hingga saat ini tim kesehatan dari Dinas Pertanian telah melakukan sosialisasi dan menyebarkan dosis vaksin tersebut ke peternak. Saya juga bahwa peternak juga mengaku bahwa hingga saat ini pemerintah Kota Jambi baru hanya memberikan disinfektan atau pencairan terhadap kandang. Para peternak berharap bahwa vaksin tersebut rata diberikan oleh pemerintah Kota Jambi. Demikian kembali. Ya, hingga saat ini pemerintah masih terus berkolaborasi untuk memberikan vaksinasi terhadap penyebaran virus PMK ini. Terima kasih Yogi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sementara itu, Saudara, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi membentuk Satgas PMK. Langkah ini sebagai tindakan strategis dalam pencegahan dan mengendalikan wabah PMK di Provinsi Jambi. Antisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak baik sapi, kerbau, dan kambing terus dilakukan. Saat ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi telah membentuk tim satuan tugas pencegahan dalam mengendalikan penyebaran PMK pada hewan ternak. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, Agus Salim, mengatakan, tim Satgas akan turun langsung ke lapangan untuk memonitoring wabah PMK. Nantinya mereka akan berkolaborasi dengan pihak terkait sampai ke tingkat daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah akademisi dan dokter hewan di Provinsi Jambi, sehingga deteksi dini penularan PMK dapat dilakukan dengan baik. Untuk antisipasi PMK, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi tentunya telah menyiapkan satuan tugas PMK yang telah dibentuk, baik dipusatkan untuk melakukan langkah-langkah terutama dalam rangka mengantisipasi dan pencegahan wabah PMK yang akhir-akhir ini sudah beberapa daerah di provinsi telah dilaporkan ada kejadian wabah. Melalui Satgas ini, vaksinasi dan sosialisasi ke masyarakat akan digencarkan sehingga ternak masyarakat terhindar dari PMK. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, 15 ekor sapi Bali milik peternak di 2 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun terjangkit virus Jembrana. 4 ekor sapi mati akibat virus tersebut. 2 kecamatan yang terjangkit penyakit virus Jembrana, yakni Desa Bagunjayo, Kecamatan Batin 8, sedangkan Kecamatan Air Hitam berada di 3 desa, yakni Desa Mentawak Ulu, Desa Mentawak Baru, dan Desa Bukit Suban. Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengolahan, dan Pemasaran, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Dr. Hewan Deden Kusnandar mengatakan, penyakit Jembrana merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan hanya menyerang sapi Bali dengan tingkat dan angka kematian yang dapat mencapai 100%. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam, peradangan selaput lendir, dan pembesaran kelenjar limfa. Pada beberapa kasus mengeluarkan keringat darah, merebaknya dan masuknya virus Jembrana ini menyebar dari wilayah Merangin. Jembrana sampai saat ini sudah ada 15 laporan yang klinis ya, tetapi itu bisa lebih besar lagi. Kenapa? Karena bisa ada yang tidak menunjukkan tanda klinis. Peternak sapi Bali di Kabupaten Sarolangun diimbau dan diminta serius untuk mewaspadai virus Jembrana dengan memperketat pencegahan dan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak yang datang dari luar daerah dan wilayah. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Keinformasi lainnya, Saudara, kekurangan gizi pada anak masih menjadi ancaman bagi bangsa untuk mewujudkan generasi emas 2045. Peran puskesmas dinilai sangat penting dalam pemenuhan gizi pada anak.
Peringatan Hari Gizi Nasional diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak untuk secara bersama meningkatkan gizi, terutama bagi generasi emas bangsa. Pemenuhan gizi pada anak merupakan pertaruhan bagi Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemberian gizi melalui program makan tambahan baik berupa biskuit, susu, dan vitamin dengan sasaran anak-anak yang dinyatakan kekurangan gizi hasil dari pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis. Program dengan tujuan mulia tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun fondasi generasi bangsa yang sehat dan berkualitas. Tidak hanya memberantas kasus kekurangan gizi, namun peran puskesmas juga mendampingi anak yang stunting dengan pemenuhan gizi yang lengkap dan pola asuh yang benar, dipercaya dapat menanggulangi persoalan gizi dan stunting pada anak. Puskesmas Pedeng Aula, kasus gizi kurang kita ada 59 kasus, kemudian stunting ada 34 kasus. Gizi kurang maupun yang stunting tetap kita dampingi, tetap kita pantau di Posyandu, dan Bina Desa juga turun ke lapangan. Untuk mewujudkan generasi emas bangsa 2045, tidak cukup dari peran pengawasan tenaga kesehatan di puskesmas, namun keterlibatan orang tua juga sangat diutamakan untuk memastikan kesehatan bagi anak. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, selama tahun 2024, angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Muara Sabah Timur berkisar 13 balita. Angka tersebut diklaim turun berkat kerjasama sebuah lini dalam mengentaskan angka stunting. Hari Gizi Nasional diperingati pada tanggal 25 Januari setiap tahunnya. Di tahun 2025 ini, Hari Gizi Nasional mengangkat tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Dari ribuan balita di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Geragai, 13 diantaranya mengalami stunting sepanjang tahun 2024. Kepala Puskesmas Rawat Inap Simpang Pandan Kecamatan Geragai, Sumarni mengatakan, untuk mempercepat penurunan stunting, Puskesmas dan Posyandu selalu memantau pertumbuhan balita dengan berbagai upaya. Di antaranya melalui penimbangan dan pengukuran, serta pengisian kartu menuju sehat. Kemudian pemberian kapsul vitamin A dengan praktek pemberian makan bayi dan anak, pendidikan gizi ibu balita, minum tablet tambah darah bersama untuk mengatasi anemia, dan penyuluhan pada kelas ibu hamil. Balita perlu dipantau pertumbuhannya setiap bulan di Posyandu. Selain itu, ibu balita perlu diingatkan bahwa balitanya harus mendapatkan kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Kader Posyandu dan tenaga kesehatan di Puskesmas senantiasa mengingatkan masyarakat yang memiliki bayi untuk memberi ASI eksklusif. Bayi dapat mengonsumsi makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan, serta meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Kita di Kecamatan Geragai ini, Puskesmas Simpang Pandan Kecamatan Geragai, kita ada 30 posyandu. Satu desa itu ada 5 posyandu. Itu ada yang 3 posyandu, untuk khususnya Kelurahan Pandan Jaya kita ada 7 posyandu. Di tahun 2025 ini diharapkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Geragai dapat terus turun. Bagi ibu hamil di Kecamatan Geragai diminta untuk terus aktif melakukan kontrol kepelayanan kesehatan setiap bulannya. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. 25 Januari selalu diperingati dengan Hari Gizi Nasional. Peran bidan menjadi ujung tombak dalam pemenuhan gizi pada anak. Setiap tanggal 25 Januari selalu memperingati Hari Gizi Nasional. Peringatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan anak. Peran bidan di tengah masyarakat sangatlah penting dalam mencukupi kebutuhan gizi pada anak. Pemenuhan gizi tersebut perlu dilakukan sejak dalam kandungan hingga balita. Seorang bidan di Puskesmas 45 Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Komang Rarasati mengatakan, pihaknya rutin melakukan edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui untuk memenuhi gizi anak, sehingga pertumbuhan anak akan lebih cepat dan terhindar dari stunting. Selain itu, ibu hamil juga harus mengkonsumsi dan memilih makanan yang sehat dengan kandungan gizi yang baik. Hal ini selaras dengan tema Hari Gizi Nasional, yakni pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Imlek, penjualan pernak-pernik meningkat. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, Saudara, pengurus Kelenteng Lencun Keng Kota Jambi telah melaksanakan sejumlah persiapan menjelang perayaan Imlek pada 29 Januari mendatang agar pada puncak pelaksanaan Imlek berjalan meriah. Kelenteng Lencun Keng yang berada di Kelurahan Talangjau, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, terus berbenah menjelang perayaan Imlek yang jatuh pada tanggal 29 Januari mendatang. Beberapa persiapan telah dilakukan, termasuk membersihkan dan mendekorasi sejumlah sarana prasarana yang ada di Kelenteng. Pengurus Kelenteng Akiong mengatakan, menjelang perayaan Imlek, para pengurus Kelenteng sudah melaksanakan kegiatan bersih-bersih hingga pemasangan dekorasi Kelenteng. Perayaan Imlek pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun ini perayaan Imlek akan dilakukan dengan meriah. Perayaan Tahun Baru Imlek memiliki makna yang sangat dalam dan sakral bagi umat Tionghoa. Selain itu, perayaan Tahun Baru Imlek dilakukan beberapa tradisi, mulai dari pelaksanaan dan penyambutan malam Tahun Baru Imlek dan pelaksanaan ibadah bagi umat Tionghoa. Menjelang hari Imlek biasanya kita kan ya 1 minggu sebelum Imlek. Kalau Imlek tanggal 24, 12 kita selalu bersih-bersih kelenteng, atap dewa sama dewanya kita bersihkan semua supaya umat yang datang sini sebenarnya lebih nyaman. Pada Tahun Baru Imlek 2025 atau 2567 Kongzili melambangkan shio ular kayu. Berdasarkan Chinese horoscope, ular simbol kecerdikan, kebijaksanaan, dan kemampuan beradaptasi. Sementara unsur kayu, lambang pertumbuhan, pembaruan, dan kreativitas. Asyhar Teferi Jambi melaporkan. Saudara, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, sejumlah pernak-pernik hingga perlengkapan ibadah umat Tionghoa laris terjual. Penjualan ini meningkat sejak beberapa hari terakhir. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili atau yang jatuh pada Rabu 29 Januari 2025 mendatang, sejumlah pernak-pernik hingga perlengkapan ibadah bagi umat Tionghoa laris terjual. Pemilik toko Delima Kota Jambi, Agi, mengatakan, jelang puncak perayaan Imlek, penjualan peralatan beribadah maupun perlengkapan perayaan Imlek banjir pesanan sejak beberapa hari terakhir. Selain penjualan alat sembahyang, di toko Delima juga menjual kue keranjang dan buah kesemek dengan berbagai ukuran dan harga, mulai dari Rp15 hingga Rp30.000 per satuannya. Sementara untuk harga alat ibadah dimulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000. Sembahyang. Seperti apa nih, Kos? Kita sembahyang, lilin, garu. Selain alat sembahyang, kok kita menjual apa? Ya, perlengkapan alat sembahyang lah, rata-rata semua gitu. Pada Tahun Baru Imlek 2025, umat Tionghoa berharap disehatkan tubuh, kemakmuran, rezeki, dan semua orang damai. Asyhar Teferi Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, ratusan tenaga honorer R2 dan R3 yang gagal seleksi P3K gelombang pertama menggelar aksi damai di kantor Bupati Bungo. Mereka menuntut diangkat menjadi PPK penuh waktu. Ratusan tenaga honorer menggelar demonstrasi di depan kantor Bupati Bungo. Mereka yang berdemonstrasi berasal dari kategori R2 dan R3 yang tidak lolos seleksi pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K gelombang pertama. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut diangkat menjadi PPK penuh waktu. Koordinator lapangan aksi demo Muhammad Daniel minta keadilan dan kepastian masa depan kepada pemerintah. Karena tenaga honorer telah mengabdi belasan tahun, bahkan ada yang lebih. Apalagi saat pandemi COVID-19, tenaga kesehatan berjuang di garis depan. Bahkan petugas pemadam kebakaran juga selalu hadir di saat ada musibah. Saya minta bagaimana P3 penuh waktu dan juga menyelesaikan persoalan yang timbul oleh adanya diduga ada permainan dari oknum BKD. Para pendemo akhirnya diterima oleh Asisten 1 Ana Lukita bersama Ketua DPRD beserta anggota. Asisten 1 Seda Bungo Ana Lukita mengatakan, dari hasil mediasi diputuskan bahwa para pendemo akan dipertemukan kembali dengan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda dalam beberapa hari ke depan, karena saat ini Bupati Bungo sedang dinas di Jakarta. Kami selaku pemerintah daerah sangat mengapresiasi sebenarnya dengan perjuangan kawan-kawan ini untuk memperjuangkan nasib mereka. Aksi demo berjalan aman dan lancar berkat pengawalan ketat dari aparat Polres Bungo dan Satpol PP.
Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. 1.908 pelamar akan memperebutkan 1.377 formasi P3K tahap kedua di lingkup pemerintah Kota Jambi. Menariknya, cleaning service dan security yang telah lama mengabdi tetapi tidak terdata di BKN tetap diperbolehkan ikut serta. Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K gelombang kedua untuk pemerintah Kota Jambi resmi ditutup pada 20 Januari 2025. Ada 1.908 pendaftar tercatat mengikuti seleksi tersebut, dengan rincian 1.487 pendaftar untuk formasi teknis, 85 pendaftar untuk tenaga kesehatan, dan 336 pendaftar untuk tenaga guru. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi PPI BKPSDMD Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, saat ini seleksi administrasi masih berlangsung. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pendaftar memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Andika menjelaskan, selama tahap administrasi, pihaknya sudah menemukan sejumlah pendaftar yang dipastikan tidak memenuhi persyaratan. Salah satunya pendaftar pada formasi tenaga kesehatan, karena ada 6 pelamar yang berasal dari luar Kota Jambi dan beberapa permasalahan lainnya. Sementara itu, kuota formasi yang tersedia dalam seleksi P3K gelombang kedua ini hanya 1.377 formasi. Terdiri dari 1.145 untuk tenaga teknis, 79 tenaga kesehatan, dan 153 formasi guru. Meskipun rekrutmen P3K ini khusus untuk warga yang bekerja di lingkup pemerintah Kota Jambi, namun ada kebijakan khusus yang memperbolehkan cleaning service dan security yang telah lama mengabdi untuk ikut serta dalam seleksi formasi teknis. Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian mereka selama ini, walaupun mereka tidak terdaftar di BKN. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, jelang perayaan Imlek, harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Batanghari masih sangat tinggi, seperti cabai merah dan cabai rawit yang tembus hingga harga jual Rp90.000 per kilogram. Mendekati perayaan Imlek, harga kebutuhan pokok di Pasar Keramat Tinggi Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari saat ini terpantau masih sangat tinggi. Tren lonjakan harga ini terjadi pada beberapa jenis kebutuhan pangan, seperti cabai merah keriting yang kini di kisaran harga jual Rp60.000–70.000 per kilogram. Selain itu, untuk cabai rawit hijau tembus di harga Rp90.000 per kilogram, dan untuk bawang merah serta bawang putih dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk daging ayam potong sedikit mengalami penurunan sebesar Rp3.000 atau menjadi Rp35.000 per kilogram. Pedagang mengaku tingginya harga jual ini disesuaikan dengan minimnya jumlah pasokan, serta harga jual barang yang mahal di tingkat distributor, sehingga kondisi ini memaksa para pedagang untuk menaikkan harga jual di pasaran. Lonjakan harga sejumlah bahan pokok khususnya cabai ini sudah terjadi sejak Natal dan Tahun Baru lalu, sehingga pedagang maupun pembeli kian mengeluh. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tanjung Bajurai, Kota Sungei Penuh mengalami kenaikan. Naiknya harga disebabkan curah hujan yang tinggi dan minimnya pasokan dari para petani. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tanjung Bajurai, Kota Sungei Penuh mengalami kenaikan dibandingkan hari biasanya. Meski mengalami kenaikan, namun untuk daya beli masyarakat relatif stabil. Salah seorang pedagang Erik mengatakan, untuk bahan pokok yang mengalami kenaikan seperti cabai merah, sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Untuk bawang merah, sebelumnya dijual dengan harga Rp20 hingga Rp24.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Untuk minyak goreng curah, sebelumnya dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Kenaikan sejumlah harga bahan pokok di Pasar Tanjung Bajurai disebabkan minimnya pasokan dari para petani yang disebabkan cuaca hujan yang kerap terjadi di Kota Sungei Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kalau cabai memang agak naik, Bang. Itu berapa tuh, Bang, harganya? Kalau untuk hari ini eceran Rp50.000 cabai sekilonya, Bang. Per kilo, Bang? Per kilo, ya. Cabai merah tuh, Bang? Cabai merah. Pedagang berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di Pasar Tanjung Bajurai, Kota Sungei Penuh, sehingga pasokan bahan pokok dapat tersedia, apalagi pada musim penghujan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, penataan pasar tradisional modern PTM Muara Bungo akan dilakukan pada tahun ini. Penataan dan renovasi pasar saat ini masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. Kondisi pasar tradisional modern PTM Muara Bungo semakin tidak tertata. Kondisi ini tak hanya dikeluhkan pembeli namun juga pedagang. Salah seorang pedagang, Meli, mengatakan kondisi pasar yang tidak tertata membuat dagangan sepi pembeli. Pembeli lebih memilih membeli barang dagangan yang dijajakan pedagang di luar pasar. Menurutnya, tingkat pembelian membuat sebagian pedagang yang semula berjual di dalam pasar mulai memilih berjualan di area jalan masuk lokasi pasar. Meli dan pedagang lainnya berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk segera melakukan penataan terhadap PTM Muara Bungo. Pasar yang tertata dan bersih akan membuat pedagang dan pembeli nyaman ketika melakukan transaksi di pasar. Harapan dari pedagang itu ditertibkan dulu, Bang. Kayak tempat sekarang nih lokasi kita kan besar. Sementara yang berisi itu yang pinggir-pinggir. Yang pinggir jalan, yang pinggir tempat yang gampang dijangkau. Sementara di tengah-tengah kan banyak kosong. Jadi lahan tuh nggak dipakai maksimal gitu nah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Dinas Perindakop Mardianto mengatakan penataan pasar tradisional modern Muara Bungo akan dilakukan pada tahun ini. Tak hanya penempatan pedagang, penataan pasar juga terkait parkir dan sampah. Penataan pedagang di pasar tradisional modern Bungo untuk saat ini kami UPT Pasar masih menunggu realisasi rehab gedung yang tahun 2024 dikunjungi Pak Presiden Jokowi. Insya Allah tahun ini terwujud. Dianto menambahkan penataan dan rehab PTM Muara Bungo saat ini masih menunggu juknis dari pemerintah pusat, terutama Kementerian PUPR dan Kementerian Perdagangan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris buka lomba pacu perahu tradisional 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka penyelenggaraan Lomba Pacu Perahu Tradisional dalam rangka peringatan HUT ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025. Masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi menggelar Lomba Pacu Perahu Tradisional untuk masyarakat. Penyelenggaraan lomba yang rutin dilakukan setiap tahun dalam rangka menyambut hari jadi daerah itu dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang dipusatkan di Dermaga Sanggar Bakti, seberang kota Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan ekosistem Sungai Batanghari. Menjamin pelestarian sungai menjadi bagian penting untuk memastikan keberlangsungan Sungai Batanghari yang telah memberikan segudang manfaat untuk masyarakat. Semangat hari jadi daerah yang digabungkan dengan upaya menjaga lingkungan ditargetkan mampu membawa dampak positif pada gerakan pelestarian alam dan kebudayaan. Al-Haris berharap lomba ini dapat memberikan hiburan bagi masyarakat serta mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian Sungai Batanghari. Kembali menggelar lomba pacu perahu tradisional dan sekaligus juga lomba perahu hias di Sungai Batanghari. Ini semua dalam rangka HUT Jambi ke-68. Yang kedua, setiap kita pacu perahu, momentum ini adalah momentum kita menjaga sungai kita. Penyelenggaraan lomba pacu perahu tradisional yang diikuti oleh 28 tim juga digabungkan dengan pelaksanaan lomba perahu hias. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri lepas sambut dan serah terima jabatan Kakanwil BPN Provinsi Jambi. BPN didorong untuk terus melahirkan program-program yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri lepas sambut dan serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
Gubernur Al-Haris mengatakan, sebagai mitra pemerintah Provinsi Jambi, BPN memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan, BPN menjadi bagian penting untuk mendukung suksesnya keberhasilan pembangunan, investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPN didorong untuk terus melahirkan program-program yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, guna meningkatkan tata kelola pertanahan di daerah. Pemerintah Provinsi Jambi siap bersinergi dengan BPN, menyelesaikan program nasional yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Saya sambut Pak Kanwil BPN yang baru dengan yang lama. Tentu BPN mitra kerja kami di lapangan, dan BPN juga tugasnya, fokusnya mengurus pertanahan di daerah. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi kini dinahkodai Humaidi yang menggantikan posisi Agustin Iterson Samosir. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seekor harimau Sumatera berkeliaran di Desa Air Betung, Kecamatan Gunung Kerinci. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kejaksaan Negeri Moro Jambi menerima pelimpahan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI. Kedua tersangka dilimpahkan penyidik unit Tipikor Polres Moro Jambi untuk diadili di pengadilan. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Satreskrim Polres Moro Jambi melimpahkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Moro Jambi kepada Kejaksaan Negeri Moro Jambi. Kedua tersangka tersebut yakni mantan Ketua KONI Fathahilah dan mantan Bendahara Suzan. Kedua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pemerintah Kabupaten Moro Jambi kepada KONI pada tahun anggaran 2019 hingga 2021 dengan kerugian negara mencapai 521 juta rupiah. Kasipitsus Kejari Moro Jambi Afriyadi Asmin mengatakan, kedua tersangka dilakukan penahanan terhitung 23 Januari kemarin hingga 11 Februari 2025 mendatang. Untuk tersangka Fathahilah ditahan dalam lapas kelas 2A Jambi, sedangkan tersangka Suzan dilakukan penahanan di lapas perempuan 2B Jambi. Ada pertanggungjawaban terkait anggaran dana hibah itu, pengeluaran yang tidak sesuai pertanggungjawaban. Realisasi anggaran sebesar realisasi data dukungnya tidak sesuai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mantan Ketua dan Bendahara KONI Moro Jambi dijerat Undang-Undang Republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, seekor harimau Sumatera ditemukan berkeliaran di lahan perkebunan warga Desa Air Betung, Kecamatan Gunung Kerinci. Berdasarkan hasil penelusuran dan temuan di lapangan, harimau tersebut diduga tersesat mengikuti mangsanya. Warga di Desa Air Betung dan 3 desa tetangga lainnya merasa resah lantaran adanya tanda keberadaan seekor harimau Sumatera yang berkeliaran di lahan perkebunan dan pemukiman milik warga. Hal itu membuat aktivitas warga menjadi terganggu karena khawatir akan keselamatan mereka. Agar tak menimbulkan korban jiwa, pihak pemerintah desa setempat langsung menyurati pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi untuk segera mengambil tindakan. Kami kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti laporan kami agar harimau tersebut ditangkap atau dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Resort Kerinci Utara, Eko Supriyanto,
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, pihaknya menemukan jejak harimau Sumatera di lahan perkebunan milik warga. Diduga harimau tersebut tersesat mengikuti mangsanya sehingga berkeliaran di lahan perkebunan warga. Ya, berdasarkan hasil penelusuran dan temuan di lapangan, memang benar. Ini kita temukan ada jalur perlintasan harimau turun dari atas sana ya. Turun dari atas, bisa kita lihat tadi jalurnya turun sampai ke arah bawah itu. Warga berharap harimau tersebut dapat ditangkap dan dikarantina sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPJN Jambi memastikan kondisi jembatan Tembesi masih aman untuk dilalui jalur kendaraan. Namun jika tidak segera ditangani, kerusakan pada bagian tiang pelindung jembatan dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Pasca insiden tabrakan kapal tongkang batubara yang menabrak tiang pelindung jembatan Tembesi, Kabupaten Batanghari beberapa hari yang lalu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jambi Ibnu Kurniawan mengatakan, saat ini tim gabungan masih melakukan pendataan dan pemeriksaan ke lokasi kejadian. Dari hasil peninjauan sementara, BPJN memastikan bahwa struktur utama jembatan masih dalam kondisi kuat untuk dilewati kendaraan. Namun, kerusakan pada bagian tiang pelindung jembatan dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut jika tidak segera ditangani. Hal ini dikarenakan kerusakan yang terjadi pada tiang pelindung tersebut membuat jembatan saat ini tanpa tiang pelindung. Apabila insiden tersebut kembali terjadi, maka risiko jembatan dapat runtuh. Itu pernah tercapai juga dan itu sudah hasil perbaikan yang kemarin. Tapi memang yang nabrak kapal tongkangnya besar begitu ya gimana nggak rompang. BPJN berharap adanya kebijakan konkret agar kejadian ini tidak kembali terulang, termasuk mengusulkan agar pengelolaan jalur angkutan batubara melalui sungai dibenahi terlebih dahulu dan dihentikan sementara. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari mengusulkan kuota LPG subsidi sebesar 13.000 metrik ton pada tahun 2025. Pengajuan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan penggunaan tabung gas LPG 3 kg. Untuk memenuhi kebutuhan tabung gas LPG 3 kg di Kabupaten Batanghari, pemerintah daerah setempat mengusulkan kuota tabung gas subsidi di tahun 2025 ini sebesar 13.000 metrik ton. Jumlah usulan ini bertambah dibanding tahun 2024 lalu yang hanya 9.000 metrik ton. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, Edi Sabara mengatakan, pengajuan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pengguna tabung gas LPG 3 kg, mulai dari pengguna rumah tangga maupun pelaku usaha kecil. Sesuai ketentuan, batas maksimal pengguna tabung gas 3 kg hanya sebanyak 4 tabung LPG subsidi. Kita mengajukan di 13.000 metrik ton, mudah-mudahan dapat terrealisasi semua, sehingga kebutuhan gas di Kabupaten Batanghari aman terkendali. Edi berharap nantinya usulan tabung gas LPG subsidi tersebut dapat terpenuhi seutuhnya oleh pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak Pertamina, agar kebutuhan gas LPG dapat tercukupi. Dari informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Zahra Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.